Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Satu keluhan dari unit Aerox OLD ya, dimana ada keluhan motor sulit dilakukan electric starter. Ketika kita coba melakukan electric starter, nah seperti ini kejadiannya ya, motor tidak menyala, hanya sebatas kedipan muncul ya. Di speedometer itu berkedip seperti itu saat kita menekan tombol electric starter. Tapi itu intensitas itu kadang muncul dan kadang juga pas kita lakukan electric starter itu bisa dilakukan ya, bisa nyala motor, tapi kadang diantara seperti ini. Tapi keseringannya itu menurut yang disampaikan oleh pemilik kendaraan ya, setelah kita tanya-tanya ya, 5W+H kita coba terapkan ya, bahwa motor ini malah keseringan sulit dilakukan electric starter ya. Kadang juga lagi buru-buru motor malah mogok. Ini kasus ini bisa saja terjadi di motor teman-teman. Jadi setidaknya kita mengetahui penyebab utamanya apa, dan teman-teman ada gambaran penanganannya seperti apa. Terus juga untuk bagian hal-hal yang berkaitan dengan budgeting juga teman-teman sedikit banyaknya ada informasi ke arah itu. Untuk mengetahui yang lebih lanjutnya, kita serahkan kepada rekan teknisi kita untuk memeriksa poin-poin apa saja yang dilakukan ketika ada kendala semacam ini. Langkah pertama teman-teman ya, untuk kejadian seperti ini, langkah utama teman-teman silahkan periksa bagian dari baterai atau aki. Posisi aki untuk Aerox ada di bawah jok atau di bagian bagasi. Nah ini teman-teman silahkan cek baik dari voltasenya, baik pun juga dari kutub-kutub positif negatifnya. Dikhawatirkan memang ada hambatan yang mengakibatkan tidak optimalnya untuk sistem electric starter ya. Awalnya seperti itu, salah satunya seperti itu. Oke, kita coba dengan menggunakan aki baru, kita jumper, kita coba nyalakan motor. Ini kita pastikan aki dulu ya. Baterai di angka 12 tadi ya. Nah, nih ketika aki dijumper dengan menggunakan aki yang bagus, motor tidak ada kendala seperti yang awal dikeluhkan oleh pemilik kendaraan ya. Jadi teman-teman, langkah awal ketika ada kendala seperti itu, teman-teman tidak usah parno ke bagian elektronik yang lebih dalam atau lebih rumit, tapi teman-teman periksalah dulu hal yang terluar atau yang termudah terlebih dahulu. Ketika memang kejadian yang sama muncul ya, itu hubungannya ke bagian elektrik ya. Teman-teman harus pastikan akinya baik atau buruk ya. Oke, itu untuk sebagai wawasan saja, dimana ada keluhan seperti itu di motor Aerox lama ataupun Aerox yang baru pun, ketika tanda-tanda aki atau baterai sudah mulai lemah, sedikit banyaknya kita informasikan itulah awal mula baterai atau aki sudah soak atau drop. Itu untuk langkah awal ya. Teman-teman bisa pastikan jika memang teman-teman darurat di jalan ataupun dimanapun itu, teman-teman, itulah awal yang harus teman-teman atau poin yang harus teman-teman jalankan atau lakukan lebih dini atau secara urgent. Tapi setelah kita temukan masalah bahwa itu muncul dari bagian akumulator atau aki ya, tetap kita juga kalau di teknis di bengkel kita harus pastikan dulu ya, instalasinya baik atau tidak, instalasinya adakah bagian arus yang memang bermasalah. Pastikan itu instalasi clear tanpa ada masalah korsleting atau hubungan singkat. Nah, jika memang sudah kita cari masalah dan tidak ditemukan masalah
yang signifikan atau masalah yang ada keterkaitannya dengan bagian elektrik starter, berarti itu sudah dipastikan masalah hanya muncul dari aki saja yang memang sudah lama, sudah bisa dikatakan batas bisa pakai normal aki sudah terlewati atau sudah capai. Jadi kita lihat juga untuk bagian dari kadaluarsa aki atau masa produksi aki, teman-teman juga silahkan lihat atau dibaca supaya teman-teman kalau misalkan aki baru patut kita curigai. Tapi kalau misalkan aki sudah lebih dari 3 tahun, itu otomatis setelah kita melihat dari bagian instalasi tanpa ada masalah, tetap kita kecurigaan utama ada bagian dari aki. Untuk unit aerok ya, selanjutnya setelah kita tadi pastikan untuk hal-hal yang alur-alur atau jalur-jalur sudah dipastikan aman, ini teman-teman yang harus teman-teman periksa adalah bagian dari konektor dari stator AC. Nah, konektor stator AC untuk motor aerok atau yang sudah menggunakan electric smart ya, itu yang udah menggunakan SMG kalau di Yamaha, kalau di Honda itu ECG kalau tidak salah. Nah, ini ada masalah, dan memang tidak pun ada masalah harus kita pastikan clear, tidak ada hambatan di bagian konektor ataupun dari sumber pembangkit listriknya. Oke, teman-teman periksa ini. Untuk detailnya saya tidak jelaskan dan tidak pastikan ya, tapi poin-poin yang harus teman-teman perhatikan dan periksa ketika motor aerok ada keluhan seperti yang awal kita video tadi kita jelaskan, ya itulah langkah-langkah atau langkah-langkah konkret yang harus kita jalankan supaya teman-teman cepat menemukan masalah, supaya teman-teman lebih cepat menyimpulkan part mana yang rusak atau part mana yang harus diganti ataupun diperbaiki. Oke teman-teman ya, pastikan untuk dari bagian stator generator teman-teman lihat dari segi kebersihannya, lokasi di bagian stator generator. Apakah ada kebocoran oli ya? Apakah memang ada banyak kondisi lumpur atau debu yang tertempel di bagian stator generator dan magnet? Nah, itu bisa menimbulkan masalah muncul ya. Ini untuk teman-teman bisa ketahui, di sini ada kebocoran di bagian dari seal, oil seal yang ada di bagian crank as ke arah bagian stator generator ya. Ini ada oli yang seperti rembes atau bocor seperti ini. Ini juga bisa mengakibatkan adanya hambatan, karena memang nantinya biasanya karena ground clearance untuk bagian dari stator generator ini agak berdekatan sekali dengan kipas juga, dengan bagian kipas tentunya juga bagian dari ground clearance berdekatan. Nah, di sini ada resiko debu yang kehisap bercampur dengan oil yang tertumpah atau yang berceceran karena posisinya ada kebocoran di bagian dari oil seal. Nah, disinilah tertumpuk ada masalah baru, ada hambatan karena ada kotor di bagian komponen stator generator dan magnet. Nah, disinilah teman-teman, biasanya bagian magnet pun tertutup. Nah, sedikit banyaknya ini ada tertumpuk di bagian itu, dan di sini juga di bagian dari kutub-kutub bagian stator generator tertutup oleh debu yang bercampur dengan oli yang bocor ya. Ini sumber setrum atau sumber kelistrikan itu dari sini. Ketika kejadian seperti ini teman-teman jangan dibiarkan, segera dibersihkan, segera diganti untuk bagian yang oil seal yang sudah rusak atau bocornya, supaya area ini bersih tanpa ada kotoran yang tentunya sedikit banyaknya menghambat ke kinerja stator generator. Nah, di sini juga kita pastikan dilihat dari bagian dari konektor ini malah aman konektor ya.
Biasanya sih ada keluhan itu di bagian konektor, biasanya gosong di salah satu konektor, tapi ini aman. Dan dipastikan masalah utama itu dari bagian baterai, dan tentunya juga untuk bagian dari stator generator harus dibersihkan secara menyeluruh, hilangkan debu-debu yang melekat ya, supaya tidak ada hambatan. Ini supaya kinerja bagian dari pembangkit ini lebih enteng atau tidak lebih berat. Oke teman-teman, itu saja ya yang disampaikan dari poin-poin yang tadi saya jelaskan di video ini, supaya teman-teman lebih paham saja ketika ada kondisi seperti ini. Ini untuk para user yang memang sebatas pemakai teman-teman ya. Untuk bagian detailnya teman-teman teknisi yang lebih paham. Jadi langkah-langkah itu saja yang teman-teman lakukan ketika ada kendala seperti itu, untuk teman-teman tidak terlalu kesulitan atau kebingungan jika teman-teman dalam perjalanan berhadapan dengan masalah ini. Oke ya. Jadi poin itu tidak ada yang istimewa, dan tentunya juga bukan berarti kita menggurui. Salam hormat, tentunya salam santun juga, salam kuku hitam untuk teman-teman teknisi atau teman-teman mekanik dimanapun Anda berada. Sehat selalu. Dan juga untuk para penonton, saya ucapkan terima kasih telah membangun channel kami, telah menonton channel kami. Dia juga yang subscribe, yang like, yang komen juga terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan kami ucapkan selamat beraktivitas saja. Selamat menyaksikan video kami. Semoga rezeki teman-teman dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, 100%-nya adalah informasi, yang lainnya hanya konten saja.